Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku sama teman aku, namanya Fernando Marcio dan Yusrin bin Yusof. Kita akan membahas pengaruh modal sosial dan interaksi sosial terhadap niat beli pelanggan dengan pertimbangan pengetahuan dalam konteks perdagangan sosial. Jadi poin-poin yang akan kita bahas kali ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berbagi pengetahuan dan niat mengejar pelanggan berdasarkan dua teori, yaitu teori modal sosial dan interaksi sosial. Situs perdagangan sosial merupakan tempat populer bagi pelanggan untuk bertukar dan mengungkapkan gagasan tentang produk dan layanan, di mana salah satu dimensi terpenting dari perkembangan perdagangan sosial adalah keinginan pelanggan untuk berbagi pengetahuan dan informasi. Semakin banyak pengguna cenderung untuk berbagi informasi, maka semakin besar pula pertumbuhan perdagangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki minat pelanggan. Salah satu dimensi terpenting yang dapat mempengaruhi berbagi informasi yaitu modal sosial, di mana hal ini merupakan sumber terkait berbagai jenis hubungan yang mencakup hubungan antar pribadi dan jaringan organisasi. Sifat modal sosial yang ada dalam struktur hubungan antar individu merupakan faktor terpenting dalam implementasi konsep. Teori modal sosial juga menggambarkan dan memperjelas sumber daya sosial yang dapat mempertemukan unsur-unsur tertentu dalam jaringan sosial. Faktor berikutnya yang mempengaruhi berbagi pengetahuan dan informasi adalah teori pertukaran sosial, di mana teori ini mengharapkan keuntungan kedua belah pihak dan memaksimalkan manfaat serta mengurangi biaya yang efektif dalam tindakan individu. Teori ini menggambarkan perilaku rasional individu untuk memahami kemungkinan imbalan yang datang dari pertukaran sosial. Seseorang harus memiliki persepsinya sendiri terkait ide dalam menciptakan kebutuhan untuk orang lain. Penelitian ini difokuskan pada situs social commerce di Iran, di mana situs ini mencakup semua jenis produk dan layanan, seperti Digikala, Sephora, dan Divar. Digikala ini merupakan pemimpin pasar yang berkembang pesat dalam e-commerce Iran, dan menjadi toko online yang paling banyak dikunjungi di Timur Tengah. Sedangkan Divar merupakan platform iklan baris terkemuka di Iran, dan Sephora merupakan situs perdagangan sosial yang merupakan situs paling banyak dikunjungi di Iran. Terdapat 7 hipotesis yang kami ambil. Yang pertama, modal struktural berpengaruh positif terhadap perilaku berbagi pengetahuan pengguna. Hipotesis yang kedua, modal kognitif mempengaruhi informasi dan perilaku berbagi pengetahuan pengguna secara positif. Hipotesis yang ketiga, modal relasional mempengaruhi informasi secara positif dan berbagi pengetahuan terhadap perilaku pengguna. Sedangkan hipotesis yang keempat, interaksi interpersonal secara positif mempengaruhi informasi dan perilaku berbagi pengetahuan pengguna. Hipotesis yang kelima, kepercayaan secara positif mempengaruhi perilaku berbagi informasi dan pengetahuan pengguna. Hipotesis yang keenam, manfaat yang dirasakan secara positif mempengaruhi perilaku berbagi informasi atau pengetahuan pengguna. Dan hipotesis yang terakhir adalah perilaku berbagi informasi atau pengetahuan secara positif mempengaruhi niat beli pengguna. Dalam metode penelitian, dalam pengukuran, penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka untuk menyelidiki pertanyaan kunci dan hipotesis tentang hubungan antara modal sosial, teori interaksi sosial, dan berbagai pengetahuan atau informasi, dan niat membeli dalam platform perdagangan sosial. Jadi respondennya ini adalah 254 individu yang telah membeli lebih dari 5 kali dari situs perdagangan sosial seperti Digikala, Sephora, dan Divar. Nah, dari 254 peserta, 134 adalah laki-laki atau 52,7% dan 120 perempuan, 47,3%. Dan dengan rentang usia 18-40 tahun dengan rata-rata 27,34 tahun. Ada juga tiga dimensi modal sosial. Jadi modal sosial ini memiliki 3 dimensi yang diukur melalui skala model sosial yang ada. Modal kognitif diukur melalui 3 item. Jadi modal struktural memiliki 4 item untuk pengukuran dan modal relasional diukur dengan 4 item yang dikembangkan. Jadi teori interaksi sosial diukur pada dasar tanggapan pengguna untuk 17 item pada skala 5 poin yang ada. Jadi pengukuran skala Likert ini 5 poin. Jadi 1 tidak setuju, 5 setengah setuju. Niat beli adalah diukur melalui 3 item yang diekstrasi item survei tercantum dalam lampiran A. Skala Likert 5 poin digunakan untuk semua item survei. Nah,
Penelitian ini memilih ketiga platform tersebut karena merupakan situs sosial commerce terbaik berdasarkan statistik Alexa. Selain itu, lebih dari 76% dari semua orang Iran yang menggunakan situs perdagangan sosial mengunjungi ketiga situs tersebut. Karena itu, pengguna ketiga situs ini dapat menunjukkan kepada kami gambaran yang tepat tentang niat dan perilaku orang-orang dalam platform perdagangan sosial di Iran. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Hasil penelitiannya yaitu dimensi teori modal sosial dan teori interaksi sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan berbagai pengetahuan atau informasi. Di sini juga ada variabel reliable terbagi menjadi 3 kolom, yaitu ada variabel reliable komposit dan Cronbach's alpha. Variabel terdiri dari modal kognitif yang mempunyai nilai reliable komposit sebesar 0,8, lalu ada Cronbach's alpha senilai 0,79. Lalu di modal struktural memiliki nilai reliable komposit 0,9, Cronbach's alpha 0,8. Lalu di variabel modal relasional ada variabel komposit 0,9 dan Cronbach's alpha 0,8. Lalu ada kepercayaan mempunyai nilai reliable komposit 0,8 dan nilai Cronbach's alpha 0,7. Lalu ada interaksi sosial senilai 0,8 dan Cronbach's alpha senilai 0,8. Lalu ada keuntungan yang dirasakan senilai 0,8 dan Cronbach's alpha 0,8 juga. Berbagi pengetahuan senilai 0,8 dan Cronbach's alpha senilai 0,7. Lalu ada niat membeli senilai 0,9 dan Cronbach's alpha senilai 0,8. Selanjutnya ada korelasi dan validitas diskriminan. Terdiri dari kolom modal kognitif, berbagi pengetahuan, manfaat yang dirasakan, niat membeli, modal relasional, interaksi sosial, modal struktural, dan kepercayaan. Untuk nilainya modal kognitif sendiri senilai 0,8. Lalu di berbagi pengetahuan ada 2 nilai yaitu 0,6 dan 0,7. Lalu di manfaat yang dirasakan ada nilai 0,6. Lalu di niat membeli itu ada 3 nilai yaitu 0,7, 0,6 dan 0,8. Lalu di modal relasional ada nilai 0,7, 0,6, 0,6, 0,7 dan 0,8. Di nilai interaksi sosial ada nilai 0,6, 0,6, 0,6 dan 0,7. Modal struktural ada nilai 0,7, 0,6, 0,6, 0,7, 0,7, 0,6 dan 0,7. Sedangkan di nilai kepercayaan ada nilai 0,7, 0,6, 0,7, 0,6. Lalu di sini ada estimasi model terbagi menjadi 4 yaitu ada jalan, koefisien, simpangan beku dan T statistik. Untuk jalan, modal kognitif itu sama dengan berbagi pengetahuan, modal struktural sama dengan berbagi pengetahuan, modal relasional berbagi pengetahuan, dan kepercayaan itu juga berbagi pengetahuan. Untuk nilainya bisa dilihat sendiri. Dari hasil penelitian yang telah disebutkan tadi, menunjukkan bahwa berbagi pengetahuan berdampak pada niat pembeli. Pada hipotesis pertama, modal kognitif berpengaruh positif terhadap perilaku berbagi informasi dan pengetahuan pengguna. Hipotesis yang kedua menandakan bahwa modal kognitif berpengaruh positif terhadap perilaku berbagi pengetahuan pengguna secara positif. Hipotesis yang ketiga, modal relasional mempengaruhi informasi dan perilaku berbagi pengetahuan pengguna secara positif. Hipotesis yang keempat menunjukkan bahwa interaksi interpersonal secara positif mempengaruhi informasi dan perilaku berbagi pengetahuan pengguna. Hipotesis yang kelima, manfaat yang dirasakan secara positif mempengaruhi perilaku berbagi. Hipotesis yang keenam menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan secara positif mempengaruhi perilaku berbagi informasi atau pengetahuan. Dan hipotesis yang terakhir adalah informasi atau perilaku berbagi pengetahuan secara positif mempengaruhi niat beli pengguna. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial dan interaksi sosial merupakan variabel yang berpengaruh kuat terhadap niat membeli melalui berbagi pengetahuan dan informasi. Dengan demikian, para marketer harus mempertimbangkan manajemen modal sosial dan manajemen interaksi sosial dalam platform perdagangan sosial mereka. Dalam hal ini, pemasar harus memahami praktik terbaik untuk membangun interaksi sosial dengan konsumen melalui situs perdagangan sosial berdasarkan popularitas situs tersebut.
Praktisi juga harus menyoroti referensi dan penghargaan interaksi interpersonal, kepercayaan, dan manfaat yang dirasakan untuk meningkatkan interaksi sosial, yang kemudian dapat meningkatkan berbagi pengetahuan.